Pertandingan melawan Bahrain boleh dibilang akan jadi kunci bagi perjalanan timnas ke depannya di round 3 kualifikasi Piala Dunia ini. Pasalnya, jika mampu meraih hasil positif, maka secara moral tim Garuda akan lebih pede ketika nanti bertanding melawan Cina di partai berikutnya. Nah, mengingat di bulan November ini kita akan menjamu Jepang dan Arab Saudi, maka sekali lagi dua laga di bulan Oktober ini adalah sangat krusial. Di balik semua itu, jelas tim Garuda pastinya akan bertekad mati-matian buat bisa meraih hasil maksimal. Apalagi jika mampu mengalahkan Bahrain, Indonesia akan mampu mencetakkan sejarah baru, yakni sebagai tim Asia Tenggara yang berhasil meraih 5 poin di round 3. Terlebih rekor ini boleh jadi dilakukan dengan terbilang cepat karena hanya diraih dari 3 pertandingan saja. Sesuatu yang pastinya nggak akan disukai oleh dua rival Indonesia di ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam. Sebab sebagaimana kita tahu, kedua tim tadi babak belur di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2018. Dan jika Indonesia mampu melejit, maka kedua tim tadi akan semakin terlupakan sebagai tim terbaik ASEAN. Oleh karenanya, kalau Thailand dan Vietnam dalam tanda kutip menyatakan surat terbuka agar Bahrain bisa mengalahkan Indonesia apapun caranya. Dalam sebuah wawancara menegaskan kalau target untuk laga melawan Bahrain dan Cina adalah kemenangan, yang mana artinya Coach Shin akan menyiapkan game plan terbaik dan pastinya sudah mempelajari kekuatan dari dua tim tadi. Nah, bagi Indonesia sendiri, cederanya Justin Hubner dirasa cukup menjadi kehilangan yang berarti. Karena di timnas selain Justin dan Elkan, gak ada lagi center back murni yang berkaki kiri. Tapi gak apa-apa, toh pastinya Coach Shin juga menyiapkan plan B untuk masalah itu. Lalu soal Martin Paes, ia yang dikabarkan mengalami cedera ringan di pergelangan tangan, kabarnya sudah pulih dan kemarin sudah ikut latihan bareng klubnya. Walaupun di laga terakhir nggak dimainkan, tentu ini adalah kabar yang sangat positif karena bagaimanapun keberadaan Martin Paes emang sepenting itu, tanpa mendiskreditkan Hernando ataupun Nadeo. Lebih lanjut, jika berkaca pada keyakinan Coach Shin, sejatinya Indonesia memang punya peluang buat menang. Yap, dengan skuad yang ada, plus masuknya Mes dan Eliano, dirasa akan membuat tim ini makin punya nilai yang lebih. Mungkin yang nanti jadi pertanyaan, mau pakai formasi atau sistem seperti apa nih Coach Shin dengan menyesuaikan sikon yang ada baik dari dalam tim maupun kekuatan tim lawan. Jika main 3-4-3, menarik nih siapa yang akan main sebagai center back sebelah kiri. Dan perlu diketahui juga Mes Hilgers di klubnya terbiasa main dengan sistem 4 back. Jadi pasti akan butuh sedikit penyesuaian adaptasi bagi dirinya untuk main dengan pola 3 back karena secara karakter bermain ia adalah tipe back yang gemar melakukan overlap. Makanya jika ia main dalam skema 3 back, apakah mungkin masih bisa seperti biasanya? Itu yang patut kita nantikan. Kemudian buat Eliano, kalau main dengan pola 3-4-3 seperti biasanya, besar kemungkinan ia akan main sebagai winger kanan membentuk kemitraan dengan Rafael Strike di kiri dan Wak Haji sebagai false 9. Dan emang sih dalam hal ini Eliano cocok karena ia punya speed, skill, dan visi serta keberanian buat menusuk ke dalam. Intinya sampai nanti daftar line up resmi keluar, ya kita bisa hanya menerka-nerka saja, bukan Coach Shin namanya jika nggak pernah bikin kejutan. Ya, melihat segala kemungkinan yang ada, kami sekali lagi menegaskan kalau Indonesia sangat bisa menang di dua laga nanti. Ingat ya guys, bisa menang bukan berarti udah pasti menang. Karena semua tahu kalau Bahrain dan Cina pun juga pasti akan melakukan apapun caranya buat bisa menang. Nah, jika seandainya Indonesia mampu menang, maka itu akan menjadi sejarah besar. Pasalnya dengan 3 poin tersebut, maka total Indonesia sudah mengoleksi 5 poin. Hasilnya dari 3 pertandingan dan itu akan menjadi poin tertinggi bagi tim Asia Tenggara di round 3 ini. Karena di 2 edisi sebelumnya, Thailand serta Vietnam hancur lebur. Yap, di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Thailand yang saat itu masuk grup B kualifikasi Piala Dunia zona Asia di round 3 dan tergabung dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Uni Emirat Arab, dan Irak, cuma mampu meraih 2 kali imbang dan 8 kali kekalahan dari total 10 pertandingan.
Sedangkan Vietnam yang juga masuk di grup B bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Oman, dan Cina hanya mampu meraih hasil sekali menang dan sekali imbang. Sementara di 8 laga lainnya mereka kalah. Tentunya melihat realita dan kemungkinan yang ada, wajar jika Thailand dan Vietnam sangat berharap Indonesia akan kalah. Karena jika menang sudah pasti sorotan kepada Indonesia akan semakin menggila dan Thailand maupun Vietnam akan semakin gak dianggap sebagai tim terkuat di ASEAN. Atas dasar itulah Thailand dan Vietnam dalam tanda kutip seperti mengirimkan surat terbuka buat Bahrain agar melakukan segalanya untuk menang atas Indonesia. Di sisi lain, pelatih Jepang menilai kalau Indonesia sangat bisa mengalahkan Bahrain ataupun Cina. Harusnya secara kualitas tim Garuda wajib percaya diri, terlebih baginya progres timnas Indonesia di bawah Sintayong dengan metode potong generasi serta menggabungkan para pemain keturunan dianggap adalah cara yang terbilang bagus untuk mengangkat level permainan timnas Indonesia. Sehingga ia pun juga tak ragu menyebut Indonesia beruntung punya pelatih sekaliber Sintayong yang bagaimanapun punya pengalaman bertarung di Piala Dunia. Akan tetapi Moriyasu juga memberikan pesan kalau Indonesia ingin bisa tampil maksimal, maka ada beberapa aspek yang harus mereka benahi. Indonesia berkembang pesat di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong. Tentu saja kami perlu menunjukkan performa yang lebih baik sebelumnya untuk menghadapi mereka. Menurut saya, mereka harus memperkuat pertahanan dan penyerangan. Selain itu, mereka juga perlu meningkatkan kualitas umpan-umpan ke depan dan menjaga clean sheet dengan pertahanan yang stabil, kata Haji Moriyasu yang dikutip dari halaman News One. Terlepas dari apapun, pokoknya efektivitas akan menjadi poin yang akan digodok oleh Sintayong karena emang sejauh ini problem utama timnas adalah soal finishing. Dan ingat, kalau melawan Bahrain yang secara gaya main sangat direct, maka pemain kita harus benar-benar waspada, terutama soal bola-bola atas. Kemudian yang juga tak kalah penting, perbaiki komunikasi antar lini belakang, karena kita sering banget kebobolan lewat situasi yang harusnya nggak berbahaya. Jadi mudah-mudahan di bulan Oktober ini para pemain bisa tampil sesuai kapasitas yang mereka miliki. Kalau itu terjadi, kemungkinan besar kemenangan itu sangat mudah untuk diraih. Forza Garuda!